Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri wadin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi ajmain. Assalatu wassalamu ala sayyidi ya Rasulullah uzbadi qolatil atatini. Alhamdulillah ala nikmatil Islam wal iman wa kafa bima minima. Alhamdulillah ala kulli hal. Alhamdulillah bi nikmati tatibus sholihat. Ini ada chat di WA group ya, di SKDA arisan online, tentang solusi untuk arisan online. Jadi saya sering bahas ini, mudah-mudahan ini jadi pembelajaran bagi kita semua. Yang penting ketika Anda bermasalah, jangan jadikan keluarga Anda hancur. Harus fight. Pertama, taubat dulu. Kedua, terima kondisi apapun yang ada terjadi pada Anda. Yang ketiga, pasrahkan semua pada Allah, tawakal pada Allah. Yang keempat adalah apa? Fight. Tenang, udah pernah tenang, fight, lawan gitu. Jadi ini ya. Assalamualaikum, Cap. Saya ini kan terbelit oleh 5 arisan online. Jadi bukan 5 arisan online dia terbelit. Terbelit 5 arisan online. Sistem menurun, awalnya saya bingung, putus asa, tapi setelah saya mengikuti, menonton serta membaca-baca banyak kasus di SKDA, di grup SKDA, saya juga coba mempraktekkan juga semua. Salah satunya yang terpenting saya mendekatkan diri pada Allah. Amalan sholat sunnah, fajar, sholat sedekah, sholat subuh, sholat duha, sholat tahajud, dan membaca surat Al-Waqiah saya tunaikan terus, alhamdulillah. Jadi itu pertama, supaya dibuka dulu pintu rezekinya, itu berkahnya. Hati saya semakin tenang. Nah, jadi kalau Allah menurunkan bantuan ke Anda itu ketika Anda punya masalah, yang diturunkan apa? Hati tenang dulu gitu. Dan mampu melihat semua kejadian menjadi lebih jelas. Nah, ini akhirnya gitu. Alhamdulillah, lalu beberapa hari yang lalu saya memutuskan untuk nge-print rekening koran dari awal saya ikut arisan dan mulai menghitung uang masuk dan keluar per arisan. Karena saya mengikuti sistem arisan online menurun dan berbunga, ternyata di 3 arisan online uang yang saya dapat dan uang yang saya keluarkan untuk membayar sudah sangat lebih. Dari 3 arisan online, yang uang yang saya terima hanya 80 juta, sedangkan uang yang saya keluarkan untuk 3 arisan online itu menjadi 110 juta. Pertanyaan saya, bolehkah saya menggunakan surat lunas pihak kepada 3 arisan online ini, karena uang yang saya keluarkan sudah jauh lebih banyak daripada yang saya terima. Mohon bantuannya, Kep. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini bisa, Sob. Jadi kirim lunas pihak segala macam-macam. Nah, ini ada tulisannya, ada orang lain yang balas ya. Waalaikumsalam, kasus saya hampir sama, Bun. Saya ratusan juta, hitungannya kalau menurut hukum uang keluar uang masuk memang, tapi di dalam Islam saya kurang tahu diperbolehkan tidak. Ya, karena setelah saya mencari kebenaran belum ada yang jawab boleh atau tidaknya. Tapi resiko sebar data itu sangat jelas. Arisan online kejam, ownernya akan berbuat seenaknya. Jika memberinya tidak bayar, membernya tidak bayar, walau uang masuk lebih banyak, tapi prinsipnya mereka hanya bunga dan untung. Jauhi saja teman orang yang sangat bergantung dengan arisan online, sungguh kejam. Nggak ada rasa kasihan sama sekali sedikit pun ya. Tadi sebelumnya saya udah buat juga vlog tentang arisan online ini. Ketika mereka kejam, nyebar data dan yang lainnya, screenshot arisan, dan malah si arisan online menggunakan jasa pengacara itu. Tapi alhamdulillah bisa ditangkis semua. Akhirnya pengacara pun mundur dulu. Udah somasi ketiga dia mundur dulu. Kenapa? Karena hukumnya lebih berat. Ini undang-undang ITE kenanya dulu. Penyebaran berita bohong, hoax segala macam-macam, kena di atas 5 tahun. Langsung bisa masuk penjara si owner arisan online-nya atau siapapun yang melakukan itu. Akhirnya mereka mundur sepihak gitu. Mundur jelas. Jadi intinya gini. Pertama saya jawab dulu. Ketika bukan hanya arisan online, pinjol atau apapun, Anda ini kan untuk hitung dulu berapa yang uang yang Anda terima dan berapa uang yang udah Anda keluarkan gitu. Ketika lebih, buatin surat lunas pihak. Ada contoh suratnya di ribasolution.com, itu saya akan buatkan di situ gitu. Ribasolution.com, Anda akan ada contoh surat sepihaknya, lunas pihak. Kirim lunas pihak supaya Anda tenang dulu. Dan itu Anda harus melakukan fight gitu. Fightnya apa? Ya udah, buktikan. Nah, secara hukum ini. Ini meskipun udah ada perjanjian, itu baru perjanjian yang dilakukan itu ilegal juga, karena arisan online juga ilegal, nggak ada dasar hukumnya di arisan online. Jadi utang piutang segala macam-macam ada perjanjian, tetap masih bisa negotiable. Lakukan di perdata segala macam-macam bahwa Anda udah lebih loh. Mungkin nanti suatu masuk perdata pun hakim pun akan melihat data Anda. Makanya kumpulkan datanya dulu semuanya. Berapa yang sudah Anda bayarkan, berapa Anda sudah diterima, udah gitu udah. Nah, negokan sampai situ dulu. Nah, ketika nego seperti itu, kalau enggak kan Anda akan ditumpuk banyak, jadi Anda nggak bakal mampu bayar gitu. Daripada keluarga Anda rusak, Anda juga rusak, hubungan Anda keluarga rusak, semua rusak. Lebih baik stop sekarang juga, fight. Meskipun mereka pakai pengacara, pakai siapapun, ada beberapa orang pakai aparat oknum hukum segala macam-macam, itu akhirnya apa? Mundur sendiri, kalah sendiri. Kenapa? Memang itu yang terjadi gitu loh. Data udah kita siapkan ini loh.
Kapan hari Denpasar seperti itu. Data disiapkan, kita sudah lebih bayarnya. Terus gimana salah ini? Apa yang menyebabkan saya penipu gitu? Tidak ada alasan untuk menipu segala macam. Dan ini hanya perdata kasusnya. Kenapa polisi ikut-ikut gitu? Akhirnya mundur juga gitu. Apalagi ketika dia menyebarkan berita yang menyudutkan Anda di ini. Orang tua Anda, mertua Anda disikat semua gitu. Ini serius untuk jadiin bukti gitu. Ajukan ke mereka semua. Mau nggak saya laporkan? Buatin somasi, balik somasinya gitu. Balik somasi mereka semua bahwa kami sudah melakukan ini, ya udah selesai gitu. Nah, lunas pihak itu penting ke mereka semua untuk buktiin. Kalau nanti mereka tidak puas, silahkan tempuh jalur perdata atau hukum atau apapun gitu. Di situ kita mulai fight gitu. Kayak ini harus berani sob. Jadi kalau Anda berani, daripada hubungan kita rusak dengan semuanya gitu. Semoga ini jadi pembelajaran bagi kita semua. Kalau salah saya banyak salahnya, kalau kurang banyak kurangnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.